Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sebuah tema Pancasila sebagai sistem etika. Adapun kelompoknya sebagai berikut. Saya Safitri Dwi Ruhayati, NIM 2020-310083 sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua adalah Dewi Putri Indasari, NIM 2020-310084. Yang ketiga Siti Alfiah, NIM 2020-310085. Yang keempat adalah Arum Sari Setiawati, NIM 2020-310085. Langsung saja ke materi yang pertama. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. A. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk menurut Berten 1997. B. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, yaitu etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Yang pertama, etika keutamaan atau etika kebajikan. Teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Beberapa wataknya, baik hati, ksatria, belas kasih, dan lain-lain. Yang kedua, etika teleologis. Teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Aliran ini meliputi eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Yang ketiga, etika deontologis. Teori yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan dan akibat. Selanjutnya adalah pemateri yang kedua, Dewi Putri Indasari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Putri Indasari, NIM 2020310084. Saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu etika Pancasila. Apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung 5 nilai-nilai etika, yakni yang pertama, nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang terakhir keadilan. Kemudian mari kita bahas kelima nilai tersebut dengan lebih rinci. Yang pertama, sila ketuhanan. Sila ketuhanan ini mengandung dimensi moral yang berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua adalah sila kemanusiaan. Sila ini mengandung dimensi humanus, yakni menjadikan manusia lebih manusiawi, yakni bermaksud untuk upaya menjadikan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang ketiga, sila persatuan. Ini mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Dan yang keempat, sila kerakyatan. Sila kerakyatan ini mengandung dimensi sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang terakhir, sila keadilan. Ini mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain dan bersedia membantu kesulitan orang lain.
berikutnya yakni urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari zaman dulu sampai sekarang, kasus korupsi tidak ada henti-hentinya, terutama yang dilakukan oleh para pejabat negara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Nah, mengapa sih sampai saat ini banyak terorisme yang mengatasnamakan agama? Mengapa banyak masyarakat yang menganggap bahwa terorisme itu berasal dari agama Islam? Hal tersebut sebaiknya perlu dihindari karena itu hanya akan meretakkan semangat persatuan bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan. Pelanggaran HAM ini sering terjadi terutama dalam kebebasan menyampaikan pendapat baik individu maupun kelompok. Dan yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih. Yang terakhir, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Pancasila sebagai nilai dasar dan sistem etika negara Indonesia. 1. Makna nilai dasar Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Pancasila yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan. Di samping itu, Pancasila bercirikan asas kekeluargaan, gotong royong, serta pengakuan atas hak-hak individu. 2. Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai-nilai religius, nilai adat istiadat, dan nilai kebudayaan. Dan setelah disahkan menjadi dasar negara, terkandung di dalamnya suatu nilai kenegaraan. Pancasila sebagai nilai dasar dan sistem etika negara Indonesia. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk 1. Memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dan menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. 2. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Dan yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang meliputi sebagai etika sosial dan etika kebudayaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Armsari Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armsari Setiawati, NIM 2020-3186. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental terhadap sistem etika. Negara Indonesia merupakan negara persatuan, negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala macam golongan maupun perseorangan. Nilai dasar yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang kuat dan tidak dapat berubah, mengingat pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai cita-cita negara. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan moral etika dalam kehidupan kenegaraan. Konsekuensinya, penyelenggaraan kenegaraan seperti operasional pemerintahan negara, pembangunan negara, pertahanan keamanan negara, politik negara, serta pelaksanaan demokrasi negara harus senantiasa berdasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini merupakan penjauhan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menundukkan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan dapat diartikan sebagai hakikat dan sifat-sifat khas sesuai dengan martabat manusia. Ketiga, persatuan Indonesia, yaitu bersatunya macam-macam corak
yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang mencakup dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang keempat yaitu kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi merupakan sistem yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia tanpa terkecualikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.